Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kabita True. Kali ini kita kedatangan tamu, tapi sebenarnya bukan kedatangan sih, kita yang datang. Kita yang datang ke sini ya. Bersama Abang Da Arif Wahyudi. Beliau ini adalah ketua jurusan PPKN di Universitas Negeri Medan atau Unimed ya. Selamat Idul Fitri Abang Da. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu menerima kami di kantor jurusan PPKN Unimed ya. Begini Abang Da, ini ada beberapa hal ya terkait juga karena beberapa hari yang lalu Ini kelihatannya seru nih ya, mengerikan ini. enggak, mudah-mudahan enggak. Oh, mudah-mudahan enggak. Oke. Karena bertepatan beberapa hari yang lalu kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Jadi ada hal-hal yang perlu kita diskusikan supaya kita juga lebih memahami bagaimana berpancasila. Oke. Nah, kali ini kita mengambil temanya mengindonesiakan Pancasila. Mengindonesiakan Pancasila. Mengindonesiakan Pancasila. Ini luar biasa ya, temanya Pancasilanya punya Indonesia gitu. Punya Indonesia. Tapi sekarang kita bicara soal mengindonesiakan Pancasila. Pancasila Karena gitu. kita tahu bahwa masih banyak ternyata warga masyarakat Indonesia ini yang merasa Pancasila itu ya bukan milik kita. Pancasila ini apakah memang benar-benar sudah tepat sebagai ideologi negara kita? Karena kita tahu negara kita ini kan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam agama, suku dan lain sebagainya. Ya, oke. Terima kasih, Ren. Selamat juga untuk channel YouTube-nya. Iya. Ya, mudah-mudahan banyak yang like, Amin. banyak yang subscribe, Amin. Dan dapat monetize. dan dapat monetasi. Sebenarnya menarik bicara Pancasila setelah lebih dari 24 tahun Indonesia merdeka. Ya. Ya, ternyata kita masih bolak-balik ke awal Pancasila itu disepakati sebagai komitmen bersama berdirinya negara. Nah, fase diskursusnya kelihatannya juga grafiknya turun naik. Jadi di zaman Orde Lama itu diskursus tentang Pancasila tinggi, Ya. di zaman Orde Baru diskursus Pancasila nyaris tidak ada. Ya. Ya, karena dia sudah pakem. Ya. Kemudian pasca reformasi mulai berkembang lagi diskursus tentang Pancasila. tentang Pancasila. Nah, sekarang orang kembali mempertanyakan apakah Pancasila itu masih cocok atau tidak sebenarnya untuk jadi ideologi bagi negara. Ya, sebenarnya itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan lagi di tahun 2020 ini. Ya. Kenapa? Karena kan dari awal kita sudah berkomitmen untuk berpancasila. Dan Pancasila itu komitmen yang dibuat tidak sambil orang ngopi-ngopi di Betul. kedai kopi gitu. Artinya ini dengan pemikiran yang Tetapi dalam. dibuat oleh orang-orang dan dengan pemikiran yang mendalam. Betul. Oleh orang-orang yang juga memiliki wawasan yang luar biasa tentang Indonesiaan. Dan dibuat di zaman Indonesia sedang berdarah-darah menyiapkan kemerdekaan. Lalu tercapailah konsensus seperti yang hari ini sudah dipraktekkan oleh kita semua, dan sekarang kita sudah rayakan hari kelahirannya setiap tanggal 1 Juni. Jadi sebetulnya pertanyaan itu kemudian menjadi tidak relevan. Nah, tetapi kenapa masih ditanyakan orang? Ya. Nah, ini kan jadi problem itu. Artinya ada something wrong dalam keberpancasilaan kita. Nah, itu yang sekarang harusnya kita gali. Betul. Apa yang salah sehingga Pancasila sebagai ideologi Indonesia, kalau menurut tema dialog yang Adinda yang disampaikan, justru sekarang sedang coba untuk benar-benar diindonesiakan gitu. Iya. Berarti Pancasila sebagai konseptual itu belum terlihat pada ranah implementasi Betul. di masyarakat kita. Nah, mungkin itu problem yang sekarang hangat. Nah, apakah sampai hari ini ideologi Pancasila itu masih cocok untuk negara kita? Percaya atau tidak? Banyak negara lain sekarang sedang menuju ke Pancasila. Ya, karena ketika orang tidak lagi bicara soal ideologi, orang bicara teknologi, orang bicara soal opportunity masa depan dan seterusnya. Orang kemudian balik kepada konsep-konsep humanity, konsep religiusitas, konsep persatuan, konsep demokrasi, konsep keadilan bagi semuanya yang dari awal memang sudah dibicarakan dalam Pancasila gitu. Betul. Nah, jadi justru sekarang Pancasila itu semakin relevan menjadi
dasar negara menjadi dasar negara. Nah, saya kira itu. Nah, jika begitu, bagaimana pandangan Abang Da misalnya tentang apakah Pancasila ini sudah sesuai sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Pada prakteknya gitu. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa persisnya. Kalau nggak salah Pertamina gitu. Ya. Buat kuis. Kalau nggak salah kuis menjelang 17 Agustusan itu ya. Kalau orang hafal pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia yang di situ ada Pancasilanya. Ya. Dia dapat hadiah minyak 2 liter gratis. Oh. Nah, itu kan dulu pernah dengar ya? Betul. Situ. Nah, harusnya karena pertanyaan itu diajukan di Indonesia ini, ya. Harusnya Pertamina tuh langsung bangkrut gitu. Ya kan? Iya. Ya, Randy warga negara Indonesia, ya. Ditanya hafal pembukaan Undang-Undang Indonesia yang di dalamnya ada Pancasila. Ya. Nah, kemudian Randy dikasih minyak 2 liter. 2 liter. Nah, bayangkan aja 250 juta orang Indonesia ini dikali 2 liter. Dikali 2 liter. Nah, kan harusnya bangkrut Pertamina. Betul. Faktanya Pertamina baik-baik saja. Artinya apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang di dalamnya ada Pancasila itu tidak built-in dalam ingatan masyarakat kita. Betul. Nah, jadi dia mungkin didiskusikan di bangku kelas, tetapi dia ternyata tidak built-in dalam keseharian. Maka kita bisa lihat banyak sekali praktek baik praktek politik di tingkat pusat, daerah, sampai ke urusan rumah tangga. Betul. Yang kelihatannya jauh dari nilai-nilai Pancasila. Baik, Bang Da, apa kira-kira menurut Abang Da hal yang menjadikan Pancasila itu tidak membumi di masyarakat kita? Apakah misalnya itu karena dari tingkat pemerintahnya atau bagaimana gitu, atau dari kalangan akademisi misalnya? Ini kelihatannya serius betul ya. Oke. Pertama, Pancasila masih perdebatan. Belakangan makin muncul perdebatannya. Apakah itu bisa disebut ideologi atau tidak? Ya. Nah, saya tentu saja tidak mau masuk situ biar ahli-ahli filsafat lah bicara soal itu kan. Tetapi di Indonesia itu disebut sebagai ideologi. Ya, disebut sebagai dasar negara, disebut sebagai ground negara, landasan negara, cara pandang dan seterusnya itu. Secara konseptual itu artinya Pancasila itu sangat kuat sekali harusnya mengikat kepada rakyat Indonesia. Jadi ketika Randy dan si Om itu mestinya stylenya itu adalah stylistnya orang-orang yang berpancasila gitu. Ya karena dia cara orang Indonesia melihat dirinya sendiri. Betul. Nah kira-kira kan begitu ya. Cara orang Indonesia melihat dirinya sendiri itu ya berpancasila. Orang Indonesia itu ya beragama. Dia beragama, kemudian dia menghormati kemanusiaan, dia menghormati rasa persatuannya, berdemokrasi. Demokrasinya bukan sekedar demokrasi, tapi adalah demokrasi yang dengan hikmat dan bijaksanaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk mencari keadilan sosial. Artinya seluruh rangkaian Pancasila itu kalau Soekarno bilang tuh kalau dijadikan satu namanya gotong royong gitu. Gotong royong itu kan kebersediaan kita untuk menerima satu sama lain. Nah persoalannya apakah itu terlihat atau tidak? Nah, apa ukuran kita melihatnya? Pertama tentu saja kita lihat kebijakan instrumen negara ini bagaimana. Apakah instrumen negara ini sudah menggambarkan itu semua? Iya. Itu satu. Yang kedua kita lihat profil public figure di negara ini. Apakah profil public figure kita itu sudah menggambarkan itu semua? Ya. Nah, yang ketiga kita lihat profil keseharian masyarakat kita. Apakah profil masyarakat kita itu sudah menggambarkan itu semua? Nah, ini yang miss-nya itu di situ gitu. Nah, pada tataran kebijakan kita sering ya ketika sebuah undang-undang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi, itu artinya undang-undang itu dipertanyakan kesesuaiannya dengan kepancasilaan kita. Betul. Karena dia menjaga konstitusi dan basis konstitusi kita kan Pancasila toh. Ya. Nah, kemudian ketika perilaku publik yang ditunjukkan oleh figur-figur publik kita, baik oleh pejabat, artis, ulama dan seterusnya misalnya kan, yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat, itu artinya tidak menunjukkan keberpancasilaan kita. Lalu di masyarakat kita juga begitu, solidaritas kemasyarakatan, langgar lampu merah dan seterusnya, betul. Itu juga tidak menunjukkan keberpancasilaan kita. Nah, jadi kalau kita ambil teori misalnya, kalau kita coba gunakan teori Friedman,
tentang penegakan hukum, ya, bahwa penegakan hukum itu ada 3 hal yang mempengaruhinya. Pertama substansinya, yang kedua strukturnya, dan yang ketiga kulturnya gitu. Kalau substansi Pancasila mungkin kita tidak mempermasalahkan lagi, tapi struktur kita, instrumen pelaksanaan Pancasila itu kan bermasalah di mana-mana. Itu korupsi, kejahatan yang melibatkan kekuasaan dan lain sebagainya, disharmonis antara, beberapa kali terjadi disharmonis antara polisi, tentara dan seterusnya itu. Lalu juga kultur masyarakat kita itu semuanya juga punya permasalahan-permasalahan yang membuat Pancasila itu kemudian terasa jauh dari Indonesia. Ya, belum lagi sekarang ditambah lagi dengan pengelompokan politik. Betul. Gitu, yang membuat Pancasila kita tuh semakin jauh. Narasi-narasi publik figur tertentu yang kemudian menjadi sumber kegaduhan juga membuat Pancasila itu juga menjadi semakin jauh juga dari kita. Nah, itu kenapa ada beberapa orang, nanti Randy bisa searching di Google saja, katanya mengibaratkan gini, dia orang Indonesia kemudian yang berpancasila kemudian pergi ke luar negeri. Nah, justru di luar negeri itulah dia menemukan Pancasila. Dia menemukan Pancasila. Nah, ini begitu ya. Agak persis dengan kalau saya tidak salah ada cendekiawan Islam namanya kalau tidak salah ya, ini Fazlur Rahman. Ketika beliau mengunjungi negara-negara Barat, malah beliau mengatakan saya menemukan Islam di negara Barat. Tapi ketika dia berkunjung ke negara-negara Timur Tengah, dia tidak menemukan Islam di Timur Tengah. Agak mirip ini. Agak mirip. Ya, ada agak mirip gitu. Itu kenapa bisa begitu? Mungkin karena kita merasa sudah memiliki, sehingga dalam perasaan memiliki kita itu kita tidak merasa perlu untuk mempelajari dan menjaganya dengan benar. Nah, jadi sama seperti misalnya kayak kewajiban makanan halal gitu. Apa problem kewajiban makanan halal itu? Sebetulnya tidak ada, karena kewajiban problem makan halal itu konsepnya itu kan bukan hanya soal syariat gitu, tapi juga soal higienis makanan. Betul. Jadi menjaga kualitas makanan itu tapi pada perspektif Islam yang digunakan standar ukurnya adalah konsep halalnya. Jadi mulai dari cara memperlakukan makanan sampai kepada distribusinya kan gitu ya. Itu sama dengan model-model menjaga tingkat higienisitas makanan lain yang dilakukan BP POM dengan standar yang lainnya. Nah, apa persoalannya? Tetapi banyak orang Islam yang tidak mau mengurus sertifikat halal. Nah, justru sertifikat halal itu banyak diurus oleh yang bukan Islam, Muslim. Nah, pengalaman kita kemarin kalau Randy masih ingat, kita memfasilitasi sertifikatan halal kan, itu kebanyakan yang ngurus bukan yang Muslim tuh. Bukan yang Muslim. Nah, kenapa? Nah, kita tanya kenapa kan? Kalau Randy masih ingat dialog kita waktu itu, kita tanya kenapa, itu karena sebagian besar yang Muslim merasa bahwa dengan kemuslimannya maka dengan sendirinya itu sudah halal. Otomatis halal. Sekarang Pancasila juga begitu. Nah, sebagian orang merasa dengan dia warga negara Indonesia maka dengan sendirinya dia sudah berpancasila gitu. Padahal sebetulnya ya kalau dia benar-benar berpancasila ya tentu saja kegaduhan seperti sekarang itu kan tidak muncul gitu. Karena semangatnya kan orang-orang yang beragama ini sedang berbicara, lalu orang-orang beragama ini menghormati kemanusiaan, dan tidak hanya kemanusiaan tetapi dia juga menghormati persatuan dia sebagai sebuah negara. Dan kemudian dia adalah orang-orang demokratis. Orang-orang demokratis itu kan listeningnya, mendengarnya dengan berbicaranya itu kan imbang harusnya. Betul. Dan kita semua punya tujuan yang sama itu. Bagaimana keadilan sosial bisa terdistribusi. Nah, kalau itulah cara berpikir kita semua, kan kegaduhan nggak ada sebetulnya. Nah, soal pilihan-pilihan saja. Nah, itulah yang membuat kita jauh. Bahwa kita sekarang itu belum benar-benar berpancasila. Baik, Bang Nah, ini ada lagi kita tahu bahwa ada lembaga negara yang namanya BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi kalau menurut pandangan Abang Nah, apakah lembaga ini setelah didirikan sampai sekarang ini kira-kira berfungsi nggak ini? Berfungsi nggak dengan baik? Apa efeknya bagi masyarakat gitu? Ya secara untuk mengevaluasi sebuah lembaga itu kan punya dua sudut pandang. Pertama sudut formalitasnya, yang kedua sudut substansialnya. Sudut formalitasnya tentu saja BPIP punya program. Saya memang kurang tahu apa program. Punya program, punya agenda dan punya anggaran untuk melaksanakan itu semua. Dan mungkin kalau kita baca
atau kalau kita lihat laporan kegiatannya tentu saja itu semua terlaksana dengan baik. Nah sekarang substansialnya, tujuan BPIP itu diantaranya adalah ya tadi itu membumikan Pancasila. Apakah itu sudah efektif atau belum? Kurang lebih BPIP itu sudah 4 tahun lebih ya sekarang. Sudah 4 tahun. Lalu kira-kira bagaimana respon masyarakat terhadap BPIP? Nah itu yang perlu dicek ulang. Nah kalau kemarin yang kita lihat itu justru yang lahir itu adalah diskursus tambahan yang seharusnya tidak perlu lahir gitu. Apalagi begini, masyarakat kita terutama pengguna media sosial ya. Ini kan akibat dari sisa-sisa pertarungan politik. Oh iya. Jadi pandangan tentang BPIP ini sendiri pun ada. Cebong kampret. Gitu. Ya. Nah, bagaimana pandangan Abang Da sebenarnya? Ya, pembelaan politik itu kemudian membuat posisi publik ketika menilai sesuatu itu kan tidak lagi objektif. Subjektif berdasarkan kelompok-kelompok dan sering tidak konsisten. Tidak konsisten itu misalnya dua pejabat yang berbeda melakukan isu yang sama, tetapi respon publik nanti bisa beda. Kalau pejabat A yang melakukan itu, lalu publiknya meresponnya negatif misalnya. Sedangkan kalau pejabat B yang melakukan itu, publiknya meresponnya positif. Dan ada pro dan kontra dan dibela atau tidak dibela tergantung pada posisi politik siapa yang kita dukung. Nah itu harusnya tidak bisa menjadi sumber wacana itu. Ya kenapa? Ya karena tentu saja kalau BPIP dilihat pada ranah yang politis, dia tentu saja politis. Nah lalu politis yang bagaimana yang diwakili BPIP? BPIP itu didirikan oleh kelembagaan negara yang sekarang sedang berkuasa. Nah tentu saja tidak hanya bicara soal kepentingan membumikan Pancasila saja, tetapi tentu ada juga kepentingan pemerintahan yang ada sekarang, dan itu kan sesuatu yang berjalan memang begitu. Ya tergantung pada siapa yang mengelola negara. Nah karenanya penilaian berdasarkan pembelaan politik. Kalau orang yang kebetulan menjadi pendukung pemerintah pasti membela BPIP dong. Yang bukan pendukung pemerintah ya pasti menghujat BPIP. Harusnya tidak bisa menjadi sumber diskursus kita, tapi harus dilihat objektif saja. Cara menilainya dua tadi itu, nilai dia kepada kerangka formalnya dan nilai pada kerangka substansialnya. Kerangka formal itu ya SOP, anggaran, program dan lain. Kalau substansialnya ya lihat sejauh mana kira-kira BPIP hari ini efektivitasnya sudah membumikan Pancasila. Apakah BPIP itu bisa menjadi referensi bagi masyarakat ketika masyarakat ingin melihat sebuah karakter keberpancasilaan? Itu yang penting, yang perlu dilihat. Baik, Abang Da, ini kita kembali ke tema tadi kan. Apa hal-hal sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk mengindonesiakan Pancasila itu? Ya pertama sekarang kan Pancasila itu menghadapi tantangan yang luar biasa itu. Kalau dulu bahaya latennya itu rongrongan ideologi ya, ideologi yang lain, misalnya ideologi komunisme. Ya kita sudah sepakat bahwa komunis itu ditolak di Indonesia. Ya bahkan mempelajarinya itu hal yang tabu ya, bukan tabu, hal terlarang. Hal yang terlarang. Terlarang. Bahkan simbol-simbolnya juga dilarang. Terlarang bukan secara wacana tapi secara hukum. Karena ketika orang melakukan penyebaran pahamnya dia bisa dipidana, kira begitu. Dan konteksnya terus diulang-ulang gitu. Kemudian muncul semacam gelombang ketakutan masyarakat bahwa sekarang sedang momentum bagi komunisme untuk berkembang misalnya. Nah ini narasi yang mungkin perlu ditelah ulang. Apakah benar itu gitu, atau jangan-jangan ini bagian dari ritme turun naik ketika kita sedang membicarakan Pancasila tadi gitu. Nah jangan-jangan ini ritme turun naik. Nah bisa saja yang kita khawatir justru komunis misalnya kan itu populer bukan karena orang komunisnya gitu, tetapi karena sikap orang-orang yang anti komunis yang selalu mempopulerkan. Nah itu yang mungkin harus pertama harus dihindari gitu. Jadi cross check validasi misalnya kayak pembakaran bendera-bendera komunis itu. Itu menarik juga itu. Kalau pertanyaannya kan sederhana aja. Mereka membakar bendera komunis, terus dapat benderanya dari mana? Nah, itu pertanyaan publik kan.
Dari mana benderanya? Itu pertanyaan publik yang paling sederhana. Yang lebih gawatnya lagi, kemudian muncul ketertarikan orang untuk mempelajari. Nah, yang tadinya tidak tahu apa-apa, sekarang kan kalau kita lihat anak-anak muda, misalnya di sini kan jurusan PPKN ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan di sekolah itu mulai dari SD sampai SMA itu dipelajari PKN. Kuliah semester 2 juga dipelajari PKN. Dan sekarang dipisahkan lagi antara pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sehingga Pancasila punya porsinya sendiri, kewarganegaraan punya porsi sendiri. Nah, di dalam itu secara akademik semua ideologi dibicarakan, termasuk komunis, liberal dan seterusnya itu dibicarakan. Nah, tetapi apakah benar anak-anak muda kita sekarang serius bicara ideologi? Iya. Nah, karena anak-anak muda kita kan sekarang lebih banyak bicara Mobile Legend, bicara game, bicara betul. Dan lain-lain gitu. Jadi tidak terlalu banyak membicarakan. Bukan hal yang menarik bagi anak muda untuk bukan lagi hal yang menarik bagi anak muda untuk bicara ideologi lagi. Sehingga negara-negara yang berideologi liberal misalnya, negara-negara yang berideologi komunis misalnya, kan banyak negara yang berideologi itu sekarang kan. Itu juga tidak lagi membicarakan atau mengekspor ideologinya. Iya. Cina sekarang sudah tidak lagi mengekspor ideologinya, tapi dia mengekspor teknologi dan seterusnya. Bahkan cenderung Cina ini sekarang lebih kapitalis daripada Amerika kelihatannya. Ya, konsepnya kelihatannya begitu ya, makanya sekarang kan pengaruh perang dagang mereka itu sampai terasa juga di kita. Ya. Tetapi yang diekspor itu adalah konsep teknologi. Sehingga orang bicara teknologi, informasi, komunikasi lah yang sekarang banyak dibicarakan orang. Nah, tetapi rasa keingintahuan masyarakat kan bisa dipancing loh. Ya. Nah, misalnya gini, ada berita mengatakan beredar video porno di grup WA misalnya. Apa yang lakukan anak muda itu? Apakah cari beritanya? Tidak, mereka cari videonya itu. Kan begitu kan? Iya, betul. Nah, itu yang terjadi hari ini. Nah, hari ini orang kemudian berkelompok di Facebook, di publik, kemudian bicara soal komunisme yang sebenarnya tidak terlalu banyak dibicarakan juga oleh orang. Justru itulah yang kemudian membuat komunisme itu kemudian menjadi populer lagi sekarang. Lebih populer lagi gitu. Nah sekarang itu yang anak-anak muda kita bicara revolusi industri gitu harusnya. Nah, jadi sekarang yang harus kita bicarakan itu diantaranya adalah bagaimana kita menguatkan basis ideologi Pancasila kita pada generasi muda yang basis ideologinya terbatas tapi basis teknologinya kemudian menjadi tinggi, boarding step. Ya, Cina itu sudah terbuka, Amerika terbuka, orang Indonesia banyak kuliah di Cina, banyak kuliah di Vietnam, banyak kuliah di Rusia, banyak kuliah di Amerika. Nanti semua pulang tuh. Iya. Nah, apakah mereka pulang nanti akan bicara ideologi di sini? Tidak, mereka akan cari kerjaan di sini lalu kemudian menggunakan teknologi di sini gitu. Nah, jadi itu tidak relevan lagi kita bicarakan sekarang. Yang penting harus kita bicarakan sekarang itu dalam konteks wacana ya. Itu adalah ya tadi itu bagaimana Pancasila ini dibumikan dalam bentuk praktek perilaku kita. Nah, apa bentuk praktek perilaku kita? Misalnya, apakah masih harus hari ini kita ribut-ribut soal keyakinan? Ya. Misalnya, padahal orang-orang berpancasila itu pasti paham. Ya. Kalau saya Muslim, tentu saja bagi saya itu Islam itu adalah agama yang benar. Ya, kan Muslim apaan gitu ya kan? Ya. Jadi agama Muslim lalu menganggap agama lain yang lebih benar. Nah, itu kan Muslim apaan? Gitu. Ya. Nah, tetapi orang yang non Muslim kan juga begitu dia. Ya. Kalau dia Kristen misalnya, baginya agama Kristen itulah yang paling benar. Paling benar. Ya. Jadi untuk apa itu kita diskusikan? Ya. Nah, cuman saya dan dia adalah sama-sama warga negara dan kita berpancasila gitu. Nah, itu yang harusnya di ini. Jadi konsep toleransi kita tuh bukan soal mayoritas minoritas, tapi kebersediaan kita untuk saling berterima satu sama lain. Jadi kalau terus-terusan diarahkan kepada konsep mayoritas minoritas, itulah sumber-sumber pemecahannya. Ya, nah saya kira begitu. Baik, ini pertanyaan terakhir sekaligus juga mungkin penutup diskusi singkat kita pada hari ini. Iya. Ini juga tema yang paling serius nih dalam sejarah kita tuh. Kurang bercandanya ya. Kurang bercandanya. Apa peran dari jurusan PPKN ini yang ada di UNIMED ini terhadap pengamalan Pancasila atau mengindonesiakan Pancasila atau membumikan Pancasila itu sendiri? Nah, saya kira ini pertanyaan paling penting ya bagi saya. Begini, jurusan PPKN ini di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di Indonesia itu ada kurang lebih 120 program studi. 120 program studi. Banyak. Dan mahasiswanya banyak. Jurusan PPKN UNIMED ini saja setiap tahun itu
Kalau sekarang sekitar 600-an mahasiswa 600 di mahasiswa. jurusan ini. Jadi wisuda itu setiap tahun sekitar 100-120 gitu. Setiap tahun wisuda. Di Sumatera Utara ini kalau nggak salah ada sekitar 15 jurusan PPKN. Artinya banyak, kalau kita mau menyebutnya pendekar-pendekar Pancasila, sebenarnya banyak pendekar-pendekar Pancasila di jurusan. Cuma problemnya adalah jurusan PPKN ini karena dia dalam dikotomi antara program dengan keilmuan, nah itu kemudian membuat dia menjadi sulit berkembang seperti psikol, hukum dan seterusnya gitu. Nah karenanya basis mahasiswa PPKN itu ya jadi guru PKN gitu. Nah padahal prakteknya sekarang tidak semua mahasiswa itu kemudian jadi guru PKN, jadi entrepreneur ada, jadi jurnalis ada, jadi YouTuber seperti si Om juga ada gitu. Nah melalui mereka inilah kemudian konten-konten keberpancasilaan itu kemudian diharapkan kemudian bisa menyebar lebih mengakar kepada masyarakat. Jadi kalau seluruh mahasiswa PPKN itu benar-benar menikmati keberpancasilaannya, ya tentu saja dia kemudian bisa mendistribusikan ke orang. Nah di sini mahasiswa di sini itu beragam-ragam, Ren. Muslim bercadar ada, tidak bercadar ada, yang Kristen dengan seluruh alirannya ada. Nah tetapi harmoninya kan bisa terjaga gitu. Ya lihat aja foto-foto kegiatan apa bareng-bareng bersama itu. Walaupun ya kadang-kadang kita memang masih harus terus menggiatkan karena input yang kita terima kadang-kadang kan sudah sudah dalam dikotomi dari awal. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang sulit. Nah jadi peran jurusan PPKN ini itu pertama dia menghasilkan guru-guru PPKN yang juga akan berbicara soal Pancasila. Yang kedua, kemudian melalui alumni-alumninya dia bisa membumikan Pancasila dengan lebih mengakar lagi melalui praktek-praktek kehidupan. Ya, tentu saja ini masih dalam tahap penyempurnaan lah. Betul. Ya, karena kayak Om ini kameramen kita ini alumni PPKN ya. Nanti kita tampilkan fotonya. Nanti kita tampilkan fotonya. Ya Reni lihat sendiri aja, udah berpancasila atau belum itu? Kayaknya belum. Kayaknya belum. Nah berarti dia alumni yang gagal. Ya tetapi setidaknya usahanya ini ada. Ya, nah itu menunjukkan bahwa dia punya kemauan untuk membumikan, mengindonesiakan Pancasila. Kira-kira gitu. Jadi saya terima kasih juga pada Randy, terima kasih pada Om Nasri ya untuk usahanya ini. Mudah-mudahan bagus lah. Baik, demikian saja perbincangan kita yang pasti bermanfaat. Ini pasti bermanfaat. Bukan insya Allah bermanfaat. Ini pasti bermanfaat. Kalau memang benar-benar disimak dengan baik. Nah, kami ucapkan terima kasih Bang Narif Wahyudi. Sama-sama telah bersedia hadir di channel Kapita True. Jangan lupa dukung terus channel Kapita True dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.